Perkenalkan, nama saya Sinta Dela Leskar Sevia, NIM 2020-374, dari kelas F. Hai, perkenalkan nama saya Haris Wisnu Basuki. NIM saya 202010111103111375. Saya berasal dari kelas Hukum F. Pengertian kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat merugikan penderitanya. Kejahatan juga sangat merugikan masyarakat dan dapat menimbulkan akibat berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban antar masyarakat. Pengertian kriminologi secara etimologis berasal dari istilah crime yang berarti kejahatan atau penjahat, dan istilah logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang berbagai macam kejahatan. Adapun perbedaan antara kejahatan dengan kriminologi adalah kriminologi memiliki pengertian kejahatan yang berbeda dengan hukum pidana. Adapun kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangan dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat. Lalu, jika dilihat dari objeknya, objek kriminologi adalah orang yang bertentangan dengan norma-norma sosial, sedangkan objek dari hukum pidana adalah kejahatan dan pelanggaran yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu, kriminologi terpusat pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, dan sedangkan hukum pidana terpusat pada pembuktian suatu kejahatan. Hubungan kejahatan dengan kriminologi adalah kriminologi mempelajari kejahatan secara fenomena sosial, sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial. Artinya, kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang didasarkan dalam hubungan antar manusia yang ada. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah kriminologi. Nah, kriminologi itu diciptakan sebagai cabang ilmu baru yang berkembang pada tahun 1850-an bersamaan dengan cabang ilmu lain yang mempelajari tentang tingkah laku manusia seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Tapi kriminologi itu lebih menitik fokuskan terhadap penyebab manusia itu berbuat jahat. Seperti itu. Nah, ada banyak sekali tokoh yang mengemukakan tentang kriminologi. Tapi yang saya ketahui, yang pertama kali mengemukakan tentang kriminologi adalah Paul Topinard. Nah, selanjutnya yang saya ketahui tentang bapak kriminologi adalah yang saya tahu adalah Sutherland. Nah, kriminologi ini sebenarnya adalah cabang ilmu dari ilmu sosial, bukan ilmu hukum. Itu perlu digarisbawahi. Sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan kriminologi. Jadi sejarah perkembangan kriminologi itu ada 5. Yang pertama zaman kuno, yang kedua abad pertengahan, yang ketiga permulaan sejarah baru, selanjutnya adalah abad 18 sampai revolusi Prancis. Nah, yang terakhir revolusi Prancis sampai abad ke-19. Di zaman kuno ada salah satu tokoh yang terkenal adalah Plato. Plato dalam bukunya yang berjudul Republik menyatakan kalau sumber kejahatan adalah emas dan manusia, maka makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Pendapat ini menggambarkan bahwa dalam setiap negara yang banyak orang miskinnya, maka terdapat banyak penjahat-penjahat. Nah, jadi dari pendapat Plato ini nanti ke depannya akan muncul pendapat-pendapat lain yang hingga akhirnya menyebabkan kriminologi ini terbentuk seperti itu.
Selanjutnya di abad pertengahan ada yang terkenal adalah Thomas van Aquino, seperti itu. Selanjutnya ada banyak lagi tokoh-tokoh yang mengemukakan pemikirannya terhadap kejahatan ataupun tentang kriminologi, seperti itu. Ada Voltaire, ada Rousseau, ada siapa lagi ya? Ada Bakaria juga, C. Bakaria, seperti itu, banyak. Nah, apa aja sih objek kajian dari kriminologi? Nah, objek kajian kriminologi itu fokus utamanya yang pertama adalah arti kejahatan, sifat, dan luasnya kejahatan tersebut. Yang kedua, kajiannya adalah mengapa orang tersebut berbuat jahat. Ini yang bisa kita artikan etiologi kejahatan. Selanjutnya, bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi. Itu kajian kriminologi. Nah, selanjutnya pembinaan penjahat, yaitu bisa kita artikan penjatuhan sanksi, seperti itu. Selanjutnya bentuk kejahatan, lalu akibat dari perlakuan jahat, dan yang terakhir mencegah kejahatan agar tidak terulang. Tetapi secara garis besar, menurut I.S. Susanto, kajian kriminologi itu meliputi 3 hal: kejahatan, pelaku, dan masyarakat. Nah, sekarang apa sih macam-macam dari kejahatan itu? Ada banyak banget macam-macam kejahatan. Tetapi yang kita fokuskan adalah bahwa dari pengertian kejahatan itu sendiri yang dalam ilmu sosial itu merugikan orang lainnya, atau kalau dalam ilmu hukum itu sesuatu yang bisa dipidanakan, seperti itu. Nah, salah satu contohnya ada cybercrime, ngehack, atau contoh lainnya adalah mencuri, atau contoh lainnya adalah melawan hukum ya. Ada perbuatan yang sudah diatur dalam undang-undang tetapi malah kita langgar, malah kita nekat untuk melakukan kebalikannya dari apa yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, kemudian apa sih penyebab dari seseorang melakukan kejahatan? Yang pertama adalah karena manusia dan harta ataulah kemiskinan, seperti itu. Teori itu bisa didukung dari teori Plato yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Kemudian seseorang berbuat jahat itu yang kedua itu karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini didukung dengan mazhab Prancis, siapa ya, saya lupa, kalau nggak salah Lascaux gitu, seperti itu. Tetapi ini menyatakan bahwa faktor lingkungan ini menjadi salah satu faktor seseorang berbuat jahat, seperti itu. Kalau lingkungannya jahat, berarti manusia akan ke-trigger untuk berbuat jahat. Nah, selanjutnya adalah manusia itu berbuat jahat karena gila. Ya, emang pada dasarnya manusia itu udah gila, nggak bisa mikir apapun tentang kalau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, jadi kalau orang gila kan udah nggak fokus, karena itu udah nggak bisa berpikir. Jadi ketika manusia gila itu melakukan kejahatan, maka itu menjadi masuk dalam kategori kejahatan itu akibat manusia itu gila sendiri. Nah, yang terakhir
kenapa manusia itu berbuat jahat, yaitu bahwa manusia ini diciptakan sudah menjadi jahat seperti itu. Teori ini didukung dengan teori mazhab Italia yang dikemukakan oleh Lombroso seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke materi lain. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mazhab Prancis atau mazhab lingkungan. Jadi, mazhab Prancis atau mazhab lingkungan ini dikemukakan oleh Lacassagne. Tetapi ada orang lain juga, yaitu Gabriel Tarts, yang mengemukakan tentang teori yang sejalan dengan mazhab Prancis ini. Nah, mazhab Prancis ini sebenarnya dikemukakan itu untuk menjadi penentang keras terhadap mazhab Italia yang dikemukakan oleh Cesare Lombroso. Loh, kenapa sih sebagai penentang keras terhadap mazhab Italia? Jadi, di mazhab Italia itu kejahatan itu sumbernya itu berasal dari manusia itu sendiri, dari diri manusia itu sendiri. Tetapi ini berbanding terbalik terhadap mazhab Prancis atau mazhab lingkungan yang menyatakan bahwa kejahatan itu bukan dari diri manusia, tetapi kejahatan itu berasal dari lingkungan. Jadi kalau lingkungannya merangsang dia, memicu dia, atau men-trigger dia untuk berbuat jahat, maka seseorang ini akan terpacu untuk berbuat jahat seperti itu. Nah, apa aja sih contoh-contohnya? Jadi misalnya ada seseorang yang baik sebenarnya, tetapi dia kemudian tinggal di tempat di mana tetangga-tetangganya itu adalah misalnya seorang pencuri, seorang pembunuh, seorang begal-begal. Maka misalnya dia hidup di lingkungan yang jahat ini, maka si seorang yang baik ini maka akan tercuci otaknya untuk menjadi seseorang yang ingin berbuat jahat seperti itu. Kemudian kalau menurut Gabriel Tarts, bahwa kejahatan ini adalah gejala sosial yang sifatnya ini meniru. Nah, mungkin nih ini juga kan berarti sejalan dengan mazhab Prancis yang menyatakan bahwa kejahatan itu berasal dari lingkungan. Jadi karena seseorang yang baik ini melihat ada banyaknya kejahatan di sekelilingnya, maka si seseorang yang baik ini akhirnya terpaculah menjadi seseorang yang berbuat jahat seperti itu. Nah, apa aja sih penyebab-penyebab lingkungan membuat seseorang itu menjadi jahat? Pertama memang karena lingkungannya. Kemudian karena daerahnya itu dilanda dengan ekonomi yang buruk, sehingga memancung warga-warganya itu untuk berbuat kejahatan seperti itu. Lalu ini nih, ada nih yang terakhir. Ini apa ya? Ada nih yang terakhir nih, nggak diduga-duga. Ternyata ini sejalan dengan teorinya Gabriel Tarts bahwa gejala sosial itu adalah sifatnya yang meniru. Bahwa kita ini meniru dari sebuah film-film atau tayangan-tayangan yang dimana isinya itu atau kontennya itu menayangkan perbuatan kejahatan seperti itu. Jadi karena kita sering menonton seperti itu, jadi kita ini terangsang untuk berbuat jahat. Nah, untuk mencegah itu, maka untuk mencegah itu semua agar manusia yang tadinya baik kemudian menjadi jahat, agar tidak terjadi manusianya untuk berbuat jahat, ya itu semua harus diberantas. Kalau misalnya seseorang yang tinggal
seseorang yang baik tinggal di lingkungan yang jahat, ya pilihan pertama ya dia pindah ke tempat lain, yang lingkungannya itu baik. Atau yang kedua, si seseorang yang baik ini kuat iman agar tidak terpengaruh tetangga-tetangganya ini memicu si seseorang yang baik ini untuk berbuat jahat. Nah, tetapi dalam mazhab Prancis ini sangat sulit, karena dalam mazhab Prancis itu kejahatan itu mulai dari lingkungan. Kalau dia tinggal di lingkungan yang baik, lingkungan yang jahat, ya justru susah seperti itu, susah untuk tidak berbuat tidak jahat itu. Nah, yang kedua faktor ekonomi di daerahnya yang buruk-buruk. Faktor ekonomi yang buruk di daerahnya. Nah, ini berarti di dalam daerah tersebut ekonominya kemudian harus ditingkatkan agar warga-warganya itu terhindar untuk melakukan sebuah kejahatan seperti itu. Kalau ekonominya buruk, otomatis warganya miskin. Kalau warganya miskin, otomatis dia terpacu untuk berbuat jahat, mencuri lah, menghalalkan segala cara yang di luar logika manusia, untuk mendapatkan segala sesuatu seperti itu. Nah, kemudian Mazhab Italian. Dalam aliran ini, manusia diakui sebagai makhluk yang mempunyai kehendak bebas menentukan pilihannya. Akan tetapi, pada aliran ini berpendapat bahwa kehendak manusia tersebut tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat. Maka dalam aliran positif ini mempunyai landasan berpikir sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Lalu yang kedua, masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Dan yang ketiga, tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Dan yang keempat, tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Lalu yang kelima, abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Lalu yang terakhir, treatment lebih baik menguntungkan bagi penyembuhan penjahat. Artinya, treatment ini bertujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan agar mereka menjadi seseorang yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang strain theory atau teori tegang. Jadi, teori ini dikemukakan oleh Émile Durkheim. Nah, menurut teori ini, manusia pada dasarnya makhluk melanggar hukum setelah terputusnya antara suatu tujuan dan cara mencapainya itu menjadi lebih besar. Seperti contoh di sebuah perusahaan, teman-teman kita udah pada punya mobil, udah pada punya rumah, atau ada yang sudah menikah. Nah, kemudian saya terpacu untuk bisa memiliki mobil atau bisa memiliki rumah atau mungkin bisa menikah. Tetapi karena gaji saya yang terbatas, gaji saya yang kurang mendukung untuk bisa mendapatkan mobil, rumah, atau mungkin bisa menikah, akhirnya terputuslah antara tujuan dan cara mencapainya itu. Kemudian saya ini menjadi stres, menjadi tegang, akhirnya membuat diri saya ini melakukan kejahatan seperti itu. Nah, teori ini sejalan dengan teori mazhab Prancis. Nah, selanjutnya sebenarnya manusia pada dasarnya ini baik, tapi karena kondisi sosial lah
yang menciptakan tekanan atau stres, ketegangan, dan akhirnya membuat diri manusia itu sendiri menjadi jahat atau memacu diri manusia itu untuk berbuat jahat. Oke, selanjutnya adalah teori anomi. Teori anomi menurut Merton adalah dalam keadaan tertentu pelanggaran terhadap aturan masyarakat dianggap sebagai hal yang normal, tapi perlu menjadi tanda kutip bahwa ini adalah sesuatu hal yang sebenarnya tidak normal. Kenapa? Jadi pada suatu kasus tertentu sebenarnya sudah ada aturan, sudah ada undang-undang bahwa hal ini adalah melanggar peraturan, tetapi karena banyaknya yang melanggar aturan dan kemudian ini menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, jadi kemudian hal ini tuh dianggap hal yang normal seperti itu. Seperti contoh, kalau di Indomaret ada tulisan bebas parkir atau parkir gratis, tapi ternyata masih ada aja nih tukang parkir. Akhirnya yang tadinya seharusnya kita tidak bayar uang parkir karena ada tulisannya parkir gratis, ujung-ujungnya kita tetap bayar uang parkir seperti itu. Nah, sebenarnya ini kan bentuk dari pelanggaran nih. Sebenarnya sudah ada jelas aturannya bahwa parkir gratis, tapi tetap aja masih ada tukang parkir yang menarik uang seperti itu. Tapi karena hal ini dilakukan secara masif atau sudah terbiasa dalam kehidupan di masyarakat bahwa sebenarnya ada tulisan parkir gratis tapi tetap aja masih ada tukang parkir, itu menjadi hal yang biasa, maka ini dianggap sebagai hal yang normal seperti itu. Nah, selanjutnya orang tertentu dalam masyarakat bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah penyimpangan dianggap sebagai tindakan yang membudaya dan melembaga. Jadi bahwa dalam teori anomi ini sebenarnya hal yang dianggap melanggar peraturan, dianggap melanggar undang-undang atau hal yang tidak normal itu dianggap hal biasa, dianggap hal normal di dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Oke, yang terakhir adalah teori social control atau teori kontrol sosial. Jadi teori ini mengemukakan bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, teman sekolah, teman kuliah, itu mengikat atau terikat terhadap suatu individu. Nah, dalam teori kontrol sosial itu ada 4 unsur kunci, yaitu yang pertama adalah kasih sayang, yang kedua adalah komitmen, yang ketiga adalah keterlibatan, dan yang terakhir adalah kepercayaan. Jadi apabila 4 unsur kunci ini tidak didapatkan oleh seorang individu, maka ini akan menjadi penyebab seorang individu tersebut akan melakukan kejahatan seperti itu. Seperti contoh, bila individu ini kurang kasih sayang, kurang mendapatkan komitmen, kurang mendapatkan kepercayaan dari suatu kelompok konvensional seperti keluarga, lalu tidak mendapatkan keterlibatan dengan misalnya tugas kelompok seperti itu, maka ini akan menimbulkan iri, menimbulkan efek yang memicu individu tersebut untuk melakukan kejahatan seperti itu. Teori subkultur. Pada dasarnya, teori subkultur membahas dan menjelaskan berbagai bentuk kenakalan remaja. Teori ini dimulai pada tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif dari kelas menengah di Amerika. Di bidang pendidikan, para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas yang lebih tinggi bagi anak-anak mereka. Kemudian, dalam bidang iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat. Lalu,
Di sisi lain memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau, dan hal ini merupakan problem perkotaan yang cukup besar. Sehingga terjadilah kenakalan dalam problem kelas bawah serta gang dalam bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Hasil dari beberapa pengujian menunjukkan bahwa ada ikatan antara hierarki politis dan kejahatan terorganis. Karena ikatan tersebut begitu kuat sehingga Kobrin mengacu pada kelompok pengontrol tunggal yang melahirkan konsep komunitas integrasi. Lalu, teori penyimpangan budaya menempatkan penyebab kejahatan pada ketidakberuntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam suatu masyarakat yang berbasiskan kelas. 3 teori utama dari teori ini adalah social disorganization, differential association, dan cultural conflict. Contoh dari teori ini adalah terjadinya perang antara ras, suku, dan agama, tawuran antar desa, dan sering menyinggung SARA. Lalu cara mengatasi teori ini adalah yang pertama, kita dapat memberikan punishment untuk pelanggar hukum, lalu menyaring budaya asing yang masuk, dan mengembangkan sikap cinta tanah air. Adapun teori konflik budaya. Teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikiran atau sikap. Secara gradual dan substansial menurut Trosten Salin, semua kultur konflik merupakan konflik dalam nilai sosial dan kepentingan dalam norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban atau acap kali sebagai hasil perpindahan norma-norma perilaku daerah atau budaya satu ke budaya lain dan dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma tingkah laku dapat ditimbulkan karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok. Begitu pula konflik norma terjadi karena perpindahan orang desa ke kota. Konflik norma dalam aturan-aturan kultural yang dapat berbeda dapat terjadi antara lain disebabkan oleh 3 aspek, yaitu 1. Bertemunya 2 budaya yang besar. Artinya, konflik budaya dapat terjadi apabila adanya benturan antara suatu batas daerah kultur yang berdampingan. Contohnya, bertemunya orang-orang Indian dengan orang-orang berkulit putih di Amerika Serikat. Pertemuan tersebut mengakibatkan terjadinya kontak budaya di antara mereka, baik secara agama, cara bisnis, dan budaya. Lalu yang kedua, ada budaya besar menguasai budaya kecil. Konflik antar budaya juga dapat terjadi apabila suatu budaya memperluas daerah berlakunya budaya tersebut terhadap budaya lain. Aspek ini terjadi dengan norma hukum di mana undang-undang suatu kelompok kultural diberlakukan untuk daerah lain. Misalnya, diberlakukan hukum Perancis terhadap suku Kabil di Aljazair atau bergolaknya daerah Siberia ketika diterapkan hukum Uni Soviet. Dan yang ketiga, terjadi apabila dari satu anggota pindah ke budaya lain. Konflik budaya dapat timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya tertentu, kemudian pindah ke budaya lain yang berbeda. Misalnya, walaupun mempunyai budaya vendetta karena pindah ke Amerika Serikat, maka orang-orang itu tunduk terhadap hukum Amerika Serikat. Berdasarkan asumsi di atas, ternyata Trosten Salin membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder, yaitu konflik primer dapat terjadi ketika norma dari 2 kultur bertentangan. Pertentangan ini dapat terjadi pada batas area kultur yang dimiliki masing-masing. Ketika hukum dari kelompok lain muncul ke permukaan daerah atau teritorial lain, atau ketika orang-orang satu kelompok pindah pada kultur yang lain. Lalu, konflik sekunder timbul ketika dari sebuah kultur kemudian terjadi varietas kultur. Salah satunya dibentuk dari penormaan sikap atau tabiat.
Tipe konflik ini terjadi ketika kesederhanaan kultur pada masyarakat yang homogen berubah menjadi masyarakat yang kompleks.